Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada semester ganjil tahun 2020-2021, saya Arman Coneng, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, diperintahkan untuk mengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana yang kita ketahui, karena musim pandemi COVID-19, maka perkuliahan dialihkan menjadi perkuliahan online, sehingga para dosen diminta untuk membuat video ajar untuk membantu segenap mahasiswa dalam mempelajari dan memahami materi yang akan disampaikan oleh dosen di kelas online. Tapi ingat, video pembelajaran ini bukan sebagai rujukan, satu-satunya rujukan, tetapi ini hanya sebagai panduan saja. Mahasiswa tetap harus menggali materi-materi ini dari berbagai referensi, dan ketika pertemuan langsung dengan dosen melalui Zoom atau melalui media lainnya, di mana dalam tatap muka tersebut akan terjadi diskusi antara dosen dan mahasiswa untuk membahas materi-materi yang disampaikan melalui video ajar kali ini. Pada kesempatan pertemuan pertama ini, maka dalam hukum acara PTUN saya akan membahas tentang sistem peradilan di Indonesia sebagai dasar kita mempelajari hukum acara PTUN. Jika kita berbicara tentang sistem peradilan di Indonesia, maka ada dua kata yang sangat penting yang harus kita pahami maknanya. Sekilas kata ini mirip kedengarannya di telinga kita, tapi sebenarnya dua kata ini mengandung makna yang berbeda. Yaitu kata yang saya maksud adalah kata peradilan dan kata pengadilan. Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Jadi kalau kita berbicara tentang peradilan, berarti kita bicara sebuah sistem atau proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Kata berikutnya adalah kata pengadilan. Apa itu pengadilan? Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Jadi, kalau kita bicara peradilan berarti kita bicara sistem secara komprehensif, secara keseluruhan. Sedangkan kalau kita bicara pengadilan berarti kita bicara suatu badan atau instansi yang melaksanakan sistem peradilan tersebut. Nah, kalau kita berbicara sistem peradilan di Indonesia, maka ada 4 jenis peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Peradilan umum mempunyai beberapa pengadilan turunannya, atau yang sering kita sebut dengan pengadilan negeri, yaitu pengadilan hubungan industrial, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan perikanan, pengadilan niaga, pengadilan anak, pengadilan lalu lintas, pengadilan tindak pidana korupsi. Semua itu menjadi rumpun dari peradilan umum. Kemudian selain peradilan umum ada juga peradilan agama, kemudian peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Keempat peradilan tadi itu berpusat kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan di Indonesia. Sedangkan yang kita ketahui bahwa kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diamandemen, ada 3 jenis kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi pemegang otoritas pengadilan di Indonesia, kemudian lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi Indonesia, dan terakhir adalah Komisi Yudisial. Nah, 3 kekuasaan kehakiman ini saling berkoordinasi, saling bersinkronisasi untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang ideal di Indonesia. Nah,
Kalau kita berbicara kenapa negara harus ada pengadilan tata usaha negara? Apakah tidak cukup dengan peradilan umum atau peradilan perdata dan peradilan pidana? Kenapa harus berbicara peradilan tata usaha negara? Nah, menjawabnya, maka kita harus kembali lagi pada konsep negara kesejahteraan atau disebut dengan welfare state. Negara hukum material bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, dan tertib. Oleh karena itu, pemerintah diberikan kewenangan melakukan perbuatan pemerintah yang dapat masuk dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Artinya, pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan diberikan kewenangan, diberikan mandat oleh rakyat untuk melakukan perbuatan pemerintah yang dapat masuk dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karena ada campur tangannya pemerintah dalam segenap aspek kehidupan masyarakat, maka tidak tertutup kemungkinan terjadi benturan kepentingan antara warga negara dengan pemerintah, sehingga perlu suatu peradilan yang khusus untuk menyelesaikannya di luar peradilan yang sudah ada, yaitu di luar peradilan negeri atau peradilan perdata dan peradilan pidana. Nah, inilah yang mendasari urgensi peradilan tata usaha negara di setiap negara, khususnya di Indonesia. Nah, di sisi lain, kalau kita bicara konsep negara hukum yang diajukan oleh Julius Stahl, menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah Rechtsstaat itu mencakup 4 elemen penting, yaitu yang pertama adalah perlindungan hak asasi manusia, kemudian yang kedua adalah pembagian kekuasaan, yang ketiga adalah pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan yang keempat adalah peradilan tata usaha negara. Inilah 4 konsep sebuah negara dikatakan negara hukum minimal mempunyai 4 pilar. Yang pertama, perlindungan hak asasi manusia. Sebuah negara harus bisa menjamin hak asasi manusia khususnya bagi masyarakatnya. Ketika negara tidak bisa menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi segenap masyarakatnya, maka jangan katakan itu sebagai negara hukum. Yang kedua, harus adanya pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Kalau berkaitan dengan pembagian kekuasaan, berarti kita bicara konsep trias politika dari Montesquieu, di mana negara didasarkan pada 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, sebuah negara hukum harus memisahkan 3 elemen kekuasaan ini. Tidak boleh digabung oleh satu pemerintahan. Berarti ada yang khusus memegang kekuasaan legislatif, ada yang memegang kekuasaan eksekutif, dan ada yang memegang kekuasaan yudikatif. Kemudian yang ketiga adalah menjalankan roda pemerintahan harus berdasarkan undang-undang. Ini juga menjadi konsep negara hukum, yaitu bahwa pemerintah dalam memegang amanat untuk menjalankan roda pemerintahan itu tidak serta-merta mengikuti apa maunya sendiri atau mengikuti apa menjadi keinginan pribadi pemerintah itu sendiri. Tapi pemerintah menjalankan roda kekuasaan berada dalam koridor undang-undang yang ditetapkan bersama oleh pemerintah dan lembaga legislatif. Sehingga dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah selalu on the track. Dan yang terakhir adalah bahwa sebuah negara hukum itu harus mempunyai peradilan tata usaha negara. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan dalam menjalankan roda pemerintahan akan ada singgungan, akan ada konflik antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga dibutuhkan sebuah instansi yang khusus yang berkonsentrasi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara pemerintah
dengan masyarakat terkait kinerja atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, inilah dasar dari hukum acara peradilan tata usaha negara. Nanti materi-materi berikutnya akan saya lanjutkan dengan video ajar di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga dalam satu semester ini 14 kali pertemuan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan selalu keselamatan, sehingga dapat mengikuti materi ini dengan baik. Dan apa yang disampaikan, baik dalam video ajar maupun dalam kuliah online nanti, akan dapat diserap, akan dapat dipahami oleh segenap mahasiswa untuk dapat diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.